Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Pagi, Bu. wabarakatuh. Pagi, Ibu. Selamat pagi. Waduh, kayaknya udah semangat nih. Apa kabarnya nih setelah liburan ini, puasa Lebaran? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Semoga anak-anak Ibu di sini senantiasa diberikan kesehatan dan juga keselamatan selalu ya. Karena akhir-akhir ini tuh banyak sekali hal-hal yang cukup kaget ya. Banyak berita yang cukup kaget gitu. Jadi anak-anak tetap stay healthy dan stay safe gitu, di rumah aja. Kita memulai pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. Untuk berdoa Ibu pimpin, berdoa dipersilakan. Amin, berdoa dicukupkan. Nah, dengan bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembelajaran pertemuan ketiga kali ini. Boleh on cam, lalu bilang hadir gitu ya. Ibu absen dari huruf kali ya. Alif Nur Muhammad. Hadir, Ibu. Hadir ya Alif ya. Oh, udah on cam nih, keren nih. Oke, Julieta. Hadir, Bu. Hadir, oke. Regina. Hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah. Aman semua ya untuk kehadiran gitu. Gak ada yang izin, sakit, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Kalau untuk absen udah hadir semua, kita boleh lanjut ke pematerian. Oke, sebelum masuk ke pematerian untuk penjelasan, Ibu pengen tanya dulu sama teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih kayak misalnya nggak dengar kata berhasil atau gagal? Pernah, Bu. Pernah ya, tentunya pernah. Nah, tapi dari berhasil atau gagal ini tuh teman-teman tuh pernah nggak sih merasakan salah satunya atau keduanya? Dua-duanya pasti pernah, Bu. Dua-duanya pasti pernah. Oke, terima kasih. Nah, apa kaitannya sih, Bu, tentang berhasil dan gagal ini? Kaitannya itu dengan pematerian yang akan Ibu berikan di pertemuan kali ini, gitu. Karena sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai karakteristik seorang wirausaha, sekarang Ibu akan membahas mengenai keberhasilan dan juga kegagalan seorang wirausaha. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Boleh di-next? Yang pertama, kita akan kenalan dulu nih sama keberhasilan wirausaha gitu. Keberhasilan itu kan bisa ditentukan dari apa yang kita lakukan itu sesuai dengan keinginan kita gitu ya pada akhirnya. Nah, prinsip dasar keberhasilan untuk mencapai tujuan bagi wirausahawan itu ada dua. Yang pertama itu ada jujur, dan yang kedua itu berbuat dengan penuh keberanian. Nah, dari kejujuran ini itu dibagi lagi, ada tiga. Nah, yang pertama itu jujur kepada siapa sih, Bu? Nah, yang pertama itu kita harus jujur pada diri sendiri. Kita harus tahu nih diri sendiri itu dalam usaha ya, diri sendiri itu maunya seperti apa, terus apa yang akan dilakukan oleh diri sendiri kepada orang lain, sehingga dalam melakukan hal apapun itu tidak ada kepura-puraan gitu. Nah, yang kedua itu jujur dalam untuk menggapai, kayak tekad kita gitu. Misalnya kita tuh ingin menjadi seorang usaha. Nah, kita tuh harus jujur dalam perjalanan atau proses ketika, kita akan mencapai profesi itu gitu. Nah, yang ketiga, kita harus jujur kepada orang lain. Jadi jujurnya lengkap. Yang pertama itu jujur pada diri sendiri, terus di tengahnya kita harus jujur dalam menggapai proses impian kita, dan yang terakhir kita harus jujur kepada orang lain gitu. Jadi intinya keberhasilan itu semuanya penuh dengan kejujuran ya. Kalau misalnya tidak jujur juga pasti ada aja gitu hambatannya atau misalnya diberikan ketidaklancaran gitu dalam hal apapun gitu. Jadi jujur di sini itu penting banget ya anak-anak. Nah, kalau udah jujur kita lanjut apa nih? Nah, udah jujur kita harus punya keberanian. Nah, kita udah jujur, kita harus punya keberanian nih. Keberaniannya itu dari keberanian tekad, semangat, pengalaman, dan lain sebagainya gitu.
Jadi ketika kita udah jujur, tapi kita nggak berani buat memulai proses semuanya, itu nggak akan bisa. Kita harus punya keberanian nih, kalau niat kita itu baik, dan kita tuh akan melakukan proses itu tuh dengan semangat gitu, kita harus berani gitu. Kalau misalnya nggak berani, kita nggak akan bisa ngemulai gitu. Oke, boleh di-next. Nah, itu kan prinsip dasarnya ya. Jadi berhasil itu karena jujur dan juga berani. Terus udah gitu secara realistis, secara logikanya atau secara kita melihat lingkungan, keberhasilan wirausahawan itu diantaranya ada 5 poin. Yang pertama, ikut mengurangi pengangguran. Nah, dari berhasilnya wirausaha ini, kita tuh dapat mengurangi pengangguran yang ada di negara kita, negara Indonesia gitu. Nah, karena pengangguran di sini cukup banyak, bahkan dengan bawa Indonesia deh. Bahwa misalnya sekitar RT RW misalnya ya, anak-anak bisa lihat daerah RT RW anak-anak gitu. Masih banyak gak sih gitu yang nganggur atau misalnya yang butuh kerjaan dan lain sebagainya gitu. Dengan keberhasilan kita berwirausaha, kita itu dapat mengurangi pengangguran gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita tuh mampu menghasilkan penghasilan sendiri. Terus kan ada penghasilan gitu kan. Dan ada kegiatan juga gitu. Nah, yang B, mengatasi ketegangan sosial gitu. Nah, dengan keberhasilan wirausaha ini, kita juga dapat dan mampu untuk mengatasi ketegangan sosial. Nah, ketegangan sosial seperti apa? Nah, ketegangan sosial di sini itu adalah urusan teman-teman dengan masyarakat gitu ya. Ketenggangan, mohon maaf. Nah, jadi misalnya di suatu wilayah teman-teman ada yang berkecukupan tuh sangat tinggi banget. Nah, yang tidak berkecukupan tuh sangat rendah banget gitu ya, misalnya senggangnya tuh jauh sekali gitu. Nah, dengan teman-teman berwirausaha itu akan mengatasi gitu ya, kesenggangan atau ketenggangan itu gitu yang ada di sosial gitu kan, teman-teman juga dapat membantu masyarakat atau, eee, seseorang yang misalnya masih berkebutuhannya tuh belum cukup gitu di bawah. Nah, teman-teman bisa angkat tuh derajatnya dari usaha teman-teman gitu kan. Jadi lumayan tuh pada naik kan bisa, ajak SDM-nya untuk ikut bergabung dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, yang poin ketiga itu adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, meningkatkan taraf hidup itu bisa dengan teman-teman, ajak SDM-nya untuk ikut bergabung atau misalnya dalam bergabungnya kan dalam berbagai, apa ya, berbagai kegiatan gitu, bisa jadi ikut ikut apa ya namanya, ikut apa, teamwork bareng gitu, misalnya ada di bagian kalau misalnya usaha makanan di bagian kitchen-nya, di bagian apanya gitu, jadi ada job desk-nya masing-masing gitu. Nah, misalnya kalau teman-teman berhasil usahanya, pasti daerah teman-teman tuh udah ketahuan nih, "Wah, di daerah ini mah ada ini," gitu. Nah, jadi kan, customer atau orang-orang juga yang asalnya nggak tahu daerah teman-teman tuh jadi tahu karena ada usaha yang berhasil itu. Nah, yang lalu yang keempat, memajukan ekonomi bangsa dan negara. Oh, tentunya pasti salah satunya ini ya, karena memajukan ekonomi kalau bukan dengan usaha, apalagi gitu ya, dengan apa gitu kan. Karena bakal memajukan ekonomi bangsa. Wah, misalnya di Indonesia tuh, terkenalnya sama makanan, makanan khasnya gitu. Makanan khasnya tuh berhasil semua gitu ya. Usaha-usahanya tuh bagus banget, terus masyarakatnya juga sejahtera gitu ya dengan usaha yang kita bangun gitu. Nah, yang terakhir itu adalah menyiapkan lapangan kerja baru. Nah, betul karena dengan usaha, teman-teman juga dapat menyiapkan atau membuat atau memberikan lapangan kerja baru kepada seseorang yang itu tadi, pengangguran. Nah, jadi kan teman-teman setiap poinnya ini tuh berkaitan gitu, makanya keberhasilan suatu usaha itu sangat diharapkan sekali. Dan untuk mencapai ke sana itu nggak perlu nggak cukup niat saja, tapi teman-teman juga banyak proses atau banyak itikad yang perlu dilaksanakan gitu. Boleh di-next? Nah, selain keberhasilan, teman-teman juga pasti sering banget ngedengar kegagalan. Nah, kegagalan ini itu bukan berarti suatu hal yang buruk banget, bukan. Karena kegagalan itu pasti,
pegangan gitu, sama-sama nih sama keberhasilan itu selalu aja ada gitu. Ada hasil, ada gagal, ada hasil, ada gagal, pasti ya itu tuh selalu ada gitu. Nah, beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan wirausahawan di antaranya itu, ini faktornya ada 3 poin. Yang pertama itu adalah perasaan takut disaingi oleh orang lain, terus perasaan diri sendiri lebih super, dan yang terakhir itu kepribadian bersifat negatif. Nah, ini semua itu poinnya bersifat negatif atau misalnya lebih ke iri hati, iri dengki. Kalau teman-teman udah ada rasa kayak iri hati, dengki, nggak mau pokoknya usahaku paling kuat. Nah, itu tuh nggak bisa ya, karena ketika kita usaha, kita tuh akan, bukan urusan kita doang, tapi urusan kita dengan orang lain, urusan kita dengan masyarakat, dan urusan kita dengan berbagai aspek lainnya gitu dan tujuannya tuh untuk apa? Yang pertama itu, untuk mewujudkan kemakmuran atau kesejahteraan yang ada di masyarakat itu poinnya yang teman-teman harus ingat. Jadi ketika ada rasa ingin disaingi terus, "Wah aku tuh paling besar nih usahanya." Wah itu kalau ada rasa kayak gitu, emang baiknya itu bukan dipendam, tapi dihilangkan gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ada rasa kayak gitu, baiknya teman-teman berlatih dulu nih untuk menghilangkan rasa itu juga, menghilangkan sifat-sifat negatif teman-teman gitu ya, misalnya yang buruk atau bisa berdampak pada usaha teman-teman, gitu. Karena nanti kalau misalnya teman-teman punya ketiga faktor ini, usaha teman-teman mungkin saja berhasil, tapi pasti ada saja hal-hal yang bisa menghambat atau berdampak ke usaha. Dan lebih baik lagi kalau misalnya teman-teman, mampu untuk menyingkirkan 3 faktor ini gitu, itu bakal lebih baik lagi. Nah, dari pemaparan yang sudah Ibu sampaikan, teman-teman, ada yang kebingungan atau udah paham? Paham Bu, insya Allah. Paham, Bu. Paham ya, alhamdulillah kalau misalnya teman-teman sudah paham, semoga nanti ke depannya teman-teman bisa eksekusi gitu ya langsung. Oke, boleh di next. Nah, karena teman-teman udah paham, Ibu mau sedikit diskusi asik. Nah, ini tuh kayak kuis-kuisan, tapi ya kita berdiskusi aja lah gitu. Kita menganalisis nih dari cerita-cerita. Boleh di next lagi? Oke, sekarang teman-teman berdiskusi dulu sama Ibu, nanti teman-teman berdiskusi dengan kelompok. Nah, berdiskusi sama Ibunya gimana, Bu? Oke, kita analisis nih satu cerita. Mari kita analisis. Oke, Ibu kasih waktu teman-teman 2 menit ya, 2 menit untuk berpikir apa nih gitu jawabannya. Boleh, silakan. Oke, sudah 2 menit. Nah, gimana nih dari hasil analisis cerita gitu. Teman-teman nggak apa-apa ya, nanti keluarin aja gitu jawabannya, "Bu, kata saya ini, kata saya ini." Nanti kita diskusi bareng gitu. Boleh ya? Dari Julieta. Nah, tanggapan Julieta ini gimana nih terkait cerita Rani? Baik, Bu. Kalau menurut saya ya, Mhm. berdasarkan sifat Rani itu, pandangan saya itu Rani usahanya bakal berhasil karena yang paling utama dari suatu usaha itu kerja keras dan tentunya pantang menyerah. Kalau misalnya nih ada rasa takut atau cemas, oh gimana nih kalau misalnya usaha saya kalah saing, kalah pamor sama bakso yang lain, ya itu sih wajar ya Bu. Soalnya kan namanya juga usaha pasti ada overthinkingnya gitu kan. Terus gimana kalau yang kita harapkan itu nggak tercapai, itu sebenarnya bisa dijadikan motivasi juga karena kebetulan Rani punya sifat yang kerja keras itu. Nah, dari motivasi itu dia bekerja agar bisa mencapai tujuannya, gitu. Usaha bakso keliling yang berhasil gitu, Bu. Oke, terima kasih untuk Juli, jawabannya wah, luar biasa banget. Terima kasih Juli. Oke, Ibu pengen tahu lagi nih tanggapan dari Alif dulu deh, boleh Alif? Iya, Bu. Ya, gimana kalau kata Alif? Kalau dari aku sih berhasil juga, Bu. Berhasil juga. Kenapa nih berhasilnya? Ada Nah, alasannya atau berhasil aja, Bu? Gitu, pokoknya berhasil.
Ya soalnya karena Rani tuh kan ngerasa takut usahanya disaingi, otomatis harusnya tuh itu rasa itu tuh ngedorong buat si Rani ini terus berkembang gitu, buat terus ciptain sesuatu yang beda dari orang orang lain gitu Bu. Jadi ya rasa itu juga dibutuhkan sih Bu buat terus berkembang. Oke, terima kasih untuk jawabannya Alif, luar biasa juga. Oke, yang terakhir nih dari Regina. Ibu ingin tahu tanggapan Regina gimana? Kalau menurut Regina sih ada kemungkinan berhasil, tapi ada kemungkinan juga nggak berhasil, Bu. Kurang setuju sama apa yang dibilang Alif tadi, karena berdasarkan yang sudah Ibu paparkan tadi di awal dari presentasi Ibu, si rasa takut disaingi ini tuh bisa menjadi pemicu kegagalan kesuksesan gitu, Bu. Kayak Betul. gitu. Oke, terima kasih jawaban dari Regina. Wah, luar biasa banget. Pokoknya ini jawabannya bernano-nano ya, apa ya, analisis kalian udah luar biasa karena hmm, nggak apa ya, nggak satu jawaban tapi teman-teman melihat dari sudut pandang lain gitu. Oke, kita bahas nih, berhasil apa enggak? Berhasil, kenapa berhasil? Karena Rani itu memiliki sifat yang hangat, jujur, kerja keras, dan pantang menyerah. Nah, sifatnya ini itu adalah itikat atau kayak eh, proses awal keberhasilan itu kan dari yang Ibu sampaikan di pematerian awal, itu ada jujur dan pantang menyerah. Pantang menyerah ini adalah berani. Rani itu berani nih, berani ambil resiko, berani ambil apapun itu. Pokoknya pantang menyerah, pokoknya ada halangan dia lanjut terus gitu maju. Nah, dari situ Rani itu kita bisa lihat kalau bahwa Rani itu berhasil. Nah, terus apalagi yang membuat keberhasilan suatu usaha Rani itu dengan harga bakso yang dipasarkan tergolong murah, mohon maaf. Nah, tergolong murah. Nah, ini adalah target atau misalnya kayak teknik Rani nih buat ambil hati dari customer-customer atau masyarakat yang ada di daerahnya gitu. Nah, tapi memang betul kata Regina, ada berapa persen yang kemungkinan kalau misalnya rasa takut dari Rani itu semakin besar, semakin hari, itu ada kemungkinan kegagalan. Tapi kegagalannya itu nggak sampai 50%. Jadi kegagalan itu hanya di rasa takut, terus Rani bisa aja ngeblank dan misalnya jadi berdampak buruk ke pikirannya. Dan dari pikiran itu kan bisa berdampak buruk juga ke misalnya apa namanya kejualannya gitu kan karena enggak deh kayaknya nggak akan itu dulu pingin istirahat dulu pingin rehat dulu nah dari situ kan bisa menghambat gitu ya usahanya gitu sarannya tapi kalau Rani nah rasa takutnya itu bisa di apa namanya di digagalin gitu ya sama kerja keras dan pantang menyerah dia gitu kan karena dia memiliki sifat itu. Nah, jadi insya Allah gitu ya rasa itu tuh bakal memudar gitu dengan gimana nih caranya gitu biar ngatasin hal-hal yang gak kayak gini gitu karena Rani itu kan pantang menyerah gitu. Rani tahu nih yang terbaik terus Rani tahu solutif banget gitu orangnya solusinya tuh kayak gini 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 dan alhamdulillah gitu. Jadi untuk jawaban dari analisis ini tuh berhasil dan kemungkinan ada kegagalannya tapi nggak begitu besar dan kegagalannya itu kecil. Terima kasih untuk teman-teman yang jawab. Itu luar biasa sekali buat apresiasi teman-teman karena teman-teman udah wah bagus banget sih emang apa namanya memahaminya terus tadi memperhatikannya udah luar biasa bagus. Boleh di next? Nah, sekarang karena tadi udah diskusi sama Ibu, sekarang teman-teman diskusi dengan kelompoknya. Nah, kelompoknya Ibu bagi sesuai sesuai urutan yang di Zoom ya, urutan yang di Zoom yang kelihatan gitu. Nah, untuk kelompok satu di sini ada Regina, ada Alif, dan ada Juli. Nah, untuk kelompok yang nah kawan, Ibu masukkan kalian ke kelompok satu, terus udah gitu nanti Ibu berikan pada hari satu usaha yang banyak diminati, lalu analisis terkait keberhasilan dan kegagalan usaha tersebut. Oke, itu nanti dipaparkan biasa saja, dipaparkan secara ngobrol ya, secara kita ngobrol aja gitu. Nah, tapi tetap teman-teman tetap on cam gitu. Nah,
Dari diskusi kelompok, ada yang ingin ditanyakan? Baik, sudah 15 menit, alhamdulillah. Gimana nih hasil diskusi kelompoknya, aman? Aman, Bu. Aman, alhamdulillah kalau aman. Boleh kelompok 1 dipaparkan hasil diskusinya. Kalian nemu apa nih, usaha apa yang banyak diminati, lalu keberhasilan dan kegagalannya seperti apa? Oke Bu, untuk kelompok 1 kita tertariknya ke usaha thrift baju ya, yang salah satu pasar thrift baju terbesar di Bandung itu ada di Gede Bage. Nah, dari segi keberhasilannya adalah yang pertama, karena barang-barang di Gede Bage ini tuh masih terbilang sangat baik, masih terbilang kayak bahkan banyak yang kayak baru gitu. Dan juga dari segi harganya juga dibanderol dengan sangat murah, ramah di kantong. Terus juga tempatnya ini tuh strategis. Jadi banyak anak muda tuh yang suka belanja ke sana gitu. Karena tempatnya strategis, barangnya masih bagus dan juga harganya masih ramah di kantong kayak gitu. Untuk segi keberhasilannya. Kalau misalkan kegagalannya mungkin boleh sama Juli. Oke, Bu, setelah kami menganalisis dari kegagalan itu, sebenarnya pemicu utamanya adalah corona ya, Bu, karena corona itu virus yang terpapar dengan interaksi manusia, apalagi baju thrift itu kan bekas ya, Bu, jadi kayak belum terjamin steril atau amannya, bisa aja yang pakainya itu dulu punya penyakit apa, atau misalnya dulu mantan pengidap corona gitu. Jadi mungkin itu sih, Bu, yang jadi penghambat usaha. Baik, ada tambahan lagi atau dicukupkan saja dari kelompok 1? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup, oke. Kalau cukup, alhamdulillah terima kasih. Jawabannya luar biasa banget dan teman-teman ini ngambil salah satu contoh di trip Gede Bage. Ya, trip Gede Bage di sini. Mungkin teman-teman kalau ada yang belum tahu boleh coba ke sana, terus bisa menganalisis langsung ya keberhasilan dan kegagalannya. Dari apa yang sudah dipaparkan, luar biasa dan Ibu setuju terkait keberhasilan dan kegagalannya. Yang pertama strategis banget gitu ya di sana, terus untuk bajunya juga aku bilang masih bagus, masih masih enggak yang gimana-gimana gitu bahannya. Terus emang cocok sekali gitu dipasarkan di sana dengan harga yang terjangkau di kalangan masyarakat apalagi anak-anak gitu. Dan untuk kegagalannya betul karena corona, jadi kan kita lebih aware ya terhadap barang-barang gitu ya. Jangankan barang luar, barang kita sendiri aja kita harus aware banget, disemprotin, dan lain sebagainya gitu. Dan itu mungkin emang penghambat bagi usaha yang di Gede Bage. Terima kasih untuk kelompok 1, jawabannya luar biasa sekali. Kita akan ke sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya, Ibu kayaknya jarang dengar Alif nih, jarang dengar Alif ngomong. Tadi Regina Juli gitu. Nah, di sesi tanya jawab ini, kalau misalnya Alif yang bertanya, gimana nih? Soalnya tadi Ibu belum dengar Alif nih, Alif kemana? Boleh dong, Boleh Alif. Ibu. Aku ada pertanyaan sih. Ya, Alif. Oke. Alif gimana nih pertanyaannya? Ini Bu, saya tuh masih bingung sama faktor keberhasilan usaha gitu Bu. Karena banyak banget sih, misalkan ada perusahaan yang dia tuh punya kualitas yang baik itu, karyawannya kompeten dan juga dia misal mengikuti prinsip-prinsip dasar kewirausahaan gitu ya Bu. Nah, tapi masih apa ya? Masih banyak nih yang jadi dia tuh masih tetap gagal gitu Bu. Nah, kira-kira faktor apa aja sih Bu yang ngaruhin kegagalan itu Bu? Oke, terima kasih Alif untuk pertanyaannya. Alif nggak apa-apa ya, nanti kalau ada yang masih bingung, masih dan lain sebagainya, nggak apa-apa, tanya aja. Nah, bagus Alif sudah bertanya. Sebelum Ibu menjawab, dari teman-teman ada yang bisa untuk menjawab pertanyaan Alif? Boleh langsung on mic aja. Dari Regina mau nyoba, Bu. Tapi kalau ada yang salah, mohon ditambahkan ya, Bu. Boleh. Kayaknya Oh, tuh, boleh. ya, kayaknya tuh biasanya karena tempat usahanya kurang strategis, Bu. Boleh. Selain strategis, ada lagi Regina? Atau cukup?
Cukup deh, mungkin teman-teman lain mau menambahkan. Oke, terima kasih Regina untuk tambahannya. Boleh dari Juli. Juli ada tambahan, Juli? Paling kayaknya habis modal, Bu. Habis modal? Oke, terima kasih untuk tambahannya, Juli. Nah, itu untuk tambahan dari teman-teman tadi ya, Alif, ya. Yang pertama itu adalah kurang strategis tempatnya, yang kedua itu habis modal. Nah, jika melihat pertanyaan Alif, kalau misalnya dari, SDM-nya sudah tercukupi, terus sudah kompeten, tapi apa sih yang kurang? Berarti fasilitasnya. Dari fasilitasnya dan juga sarana humasnya gitu. Nah, kalau kompeten nih udah oke, misalnya, pokoknya wah udah orang-orangnya udah jujur, terus, bertanggung jawab dan lain sebagainya, tapi kok customer-nya nggak ada-ada gitu ya, tapi kok sepi-sepi aja gitu usaha kita. Nah, apa nih yang salah? Nah, bener kayak tadi yang teman-teman sudah, sampaikan, yang pertama itu kurang strategis, itu benar banget ya, karena kita juga ketika membuka usaha, kita juga harus tahu nih tempat mana yang sekiranya itu bakal banyak dilirik sama customer, juga, ini, apa namanya, tempat di mana yang cocok dengan usaha teman-teman. Misalnya teman-teman mau buka usaha baju, nah misalnya baju, kira-kira yang daerahnya lebih suka ke fashionable atau misalnya banyak jualan baju di sana, daerah mana ya kalau di Bandung gitu? Misalnya kita ambil contoh yang Gede Bage. Nah, ambilnya di Gede Bage gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nempatin, usahanya di lahan yang kosong, tapi misalnya terus tokonya pokoknya murah aja, tapi lahannya tuh kosong terus jarang dilewatin orang, waduh itu red flag banget gitu ya, itu nggak boleh di sana. Bukan nggak boleh, tapi lebih baik ganti tempat gitu, karena percuma aja kalau teman-teman udah buka, nanti modalnya udah ada, tapi ternyata kok nggak sesuai target gitu. Nah, selain tempat strategis itu benar tadi, modalnya mungkin habis gitu ya, karena kan, kita juga nggak cukup dari kitanya, tapi fasilitasnya itu gitu, modalnya ada nggak gitu maksudnya. Terus kayak, apa yang kita kasih ke customer tuh menarik atau enggak gitu, tempatnya tuh udah layak apa belum. Nah, itu teman-teman tuh harus diperhatikan gitu. Karena kalau misalnya kita ngasih misalnya diskonan, promoan yang luar biasa, tapi ternyata tempatnya tidak layak, nah, maka itu, kita harus mencari modalnya dari mana gitu. Ternyata modalnya kurang nih, berarti apa yang perlu dipersiapkan itu adalah persiapan dari awal lagi gitu. Jadi, ngulang lagi gitu dari awal dan kalau misalnya orang-orangnya sudah berkompeten, insya Allah diberikan kesabaran gitu ya, karena untuk, kita kayak, gali lagi nih, kita nganalisis lagi nih kurangnya di mana, apa aja tambahannya, terus kasih rentang waktu untuk mempersiapkan semuanya, baru dimulai lagi usahanya. Kayak gitu, Alif, apakah terjawab? Sudah terjawab Ibu, makasih. Sudah terjawab. Oke, terima kasih Alif sudah bertanya. Terima kasih juga ya teman-teman sudah menambahkan. Lalu kita di next aja ya, di kegiatan. Nah, udah gitu kita udah berada di sesi akhir teman-teman, gak kerasa ya. Nah, apa yang kita pelajari dari sini itu adalah yang pertama terkait sifat dan sikap kita sebagai seorang wirausaha itu untuk mencapai suatu keberhasilan itu nggak mudah, tapi kita harus menanamkan sifat sikap yang berbasisnya tuh kebaikan gitu. Kalau misalnya udah ada hal buruk, langsung usir 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 gitu. Makanya jangan sampai menanam atau tertanam gitu ya di diri kita, karena itu akan menghambat, sebuah usaha kita gitu. Jadi keberhasilan dan kegagalan itu selalu ada, tapi teman-teman jangan khawatir, kalau misalnya gagal teman-teman bisa usaha lagi sampai berhasil gitu. Keberhasilan juga nggak 100% berhasil, karena di jalannya juga atau di saat prosesnya itu pasti ada gagal, ada jatuh bangun, tapi teman-teman tenang aja, karena semua yang udah teman-teman lakuin itu bakal ada hasilnya di akhir. Nah, next week ada apa nih? Nah, next week-nya itu lanjutan mini research. Jadi teman-teman sebelum melakukan, mini research langsung ke suatu usaha, teman-teman harus ada pembekalan dulu. Nah, salah satunya itu dengan materi keberhasilan dan kegagalan ini. Sebelum ditutup, ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Kayaknya cukup, Bu. Cukup? Oke, kalau cukup, alhamdulillah terima kasih kepada teman-teman. Kita bertemu lagi di minggu depan. Ibu tutup
pematerian kali ini, pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.